Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 24 Oktober 2022 dalam pekan biasa ke-30 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Serafina Pranadi, Mazmur dilantunkan oleh Nana Puspadewi, dan renungan ditulis oleh Birgita Farida. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas hari baru yang Kau beri untuk kami jalani hari ini. Bantu kami ya Tuhan, untuk memulai hari baru dengan ucapan syukur atas kasih dan rahmat-Mu. Beri kami anugerah-Mu untuk dimampukan mendengar sabda kasih-Mu dan mengerti akan firman-Mu sebagai penuntun hidup kami. Pakailah kami ya Tuhan sebagai aliran berkat rahmat kasih-Mu dalam perjalanan hidup kami, mewartakan kabar gembira-Mu dalam perjalanan hidup kami, sehingga banyak orang merasakan kasih-Mu, turut memuliakan nama-Mu sebagai satu-satunya Allah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 4 ayat 32 sampai dengan bab 5 ayat 8. Saudara-saudara, hendaklah kalian bersikap ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih sayang dan saling mengampuni, sebagaimana Allah telah mengampuni kalian dalam Kristus. Sebab itu, jadilah penurut Allah sebagai anak-anak kesayangan dan hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kalian dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai kurban dan persembahan yang harum mewangi bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja punjangan di antara kalian, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas. Sebaliknya, ucapkanlah syukur. Ingatlah baik-baik. Orang sundal, orang cabul atau orang serakah, artinya penyembah berhala. Semua itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kalian disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kalian berkawan dengan mereka. Memang, dahulu kalian adalah kegelapan, tetapi sekarang kalian adalah terang di dalam Tuhan. Karena itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Jadilah
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Jadilah penurut Allah sebagai anak-anak kesayangan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Daunnya tak pernah layu, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadilah penurut Allah sebagai anak-anak kesayangan. Bukan demikianlah orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadilah penurut Allah sebagai anak-anak kesayangan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sabdamu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 13 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuk roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak
dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Manusia baru di dalam Kristus. Renungan dibawakan oleh Laurencia Ineke. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekalian. Apakah kita seringkali merasa gagal untuk menjadi orang yang ramah dan mengalami kesulitan untuk mengampuni? Dunia yang kita tinggalin saat ini tidak banyak mengajari kita untuk bersikap ramah, apalagi untuk mengampuni. Dengan tingginya tingkat kejahatan di masyarakat, orang cenderung untuk mencurigai satu sama lainnya. Orang-orang baik seringkali menjadi korban dari kejahatan. Belum lagi orang yang ramah seringkali dilihat sebagai orang yang lemah dan mudah untuk dimanfaatkan. Kenyataan lain yang kita temui adalah begitu mudah dan cepatnya orang untuk menghakimi satu sama lain. Tentu kita seringkali membaca komentar-komentar dari netizen di sosmed. Kita dapat mengamati begitu banyaknya komentar-komentar negatif, bahkan ujaran kebencian yang disampaikan kepada orang lain. Masih adakah orang yang dapat mengampuni dengan tulus? Jawabnya tentu saja ada. Namun sayangnya terlalu sedikit. Mengapa? Karena tanpa kita sadari, bersikap ramah dan mengampuni telah dianggap oleh dunia ini sebagai suatu kebodohan. Kebenaran dari dunia ini mengajarkan kita untuk menghakimi, membalas, dan menuntut orang-orang yang menyakiti atau merugikan kita. Pada bacaan pertama hari ini, Santo Paulus menegaskan kepada jemaat di Efesus bahwa mereka adalah manusia baru. Manusia baru menurut Santo Paulus adalah mereka yang sudah hidup dalam pengenalan akan Kristus. Seorang manusia baru hendaknya ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Seorang manusia baru hendaknya tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu yang menyesatkan dan melakukan segala bentuk kecemaran, namun memberikan diri untuk dikuasai oleh Roh Allah. Kuasa Roh Allah inilah yang menuntun seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang dapat membawa kepada keselamatan. Manusia lama dengan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala kejahatan haruslah ditanggalkan, karena semua itu hanya akan membawa kepada kebinasaan.
Paulus menegaskan bahwa transformasi dari manusia lama ke manusia baru seharusnya terjadi karena pengenalan akan Kristus. Pengenalan akan Kristus maksudnya adalah pengenalan akan pribadinya, akan ajarannya, dan akan kebenaran yang terdapat dalam diri Kristus itu sendiri. Dari pengenalan ini, kita akan mengalami pembaharuan dalam roh dan pikiran kita yang akan menjadikan kita manusia baru. Injil hari ini menceritakan mengenai mujizat kesembuhan yang Yesus lakukan di dalam rumah ibadat kepada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk oleh roh jahat. Ia mengalami sakit sampai bungkuk punggungnya, dan ia tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Kita dapat membayangkan dalam kondisi yang penuh dengan penderitaan dan kesakitan, perempuan ini berjuang untuk datang dan bertemu dengan Yesus. Setelah mengenali iman perempuan ini, Yesus pun tergerak untuk menyapanya dan menyembuhkannya. Perempuan ini kemudian dapat berdiri tegak dan bersegera memuliakan Allah. Setelah mengalami penderitaan selama 18 tahun, perempuan ini pun menjadi manusia baru yang terbebas dari kuasa roh jahat. Setelah mengalami mujizat, ia pun bersukacita dan memuliakan Allah. Ia telah mengalami kesembuhan, baik dari sakit secara fisik maupun sakit secara rohani. Bagaimana mujizat yang menakjubkan ini dapat terjadi? Jawabannya adalah karena ia datang kepada Kristus. Dengan datang kepada Kristus, perempuan ini mengalami transformasi dari manusia lama menjadi manusia baru. Manusia yang tidak lagi dikuasai oleh roh-roh jahat dengan segala buah-buahnya yang jahat, namun oleh Roh Kudus, Allah yang memampukannya menghasilkan buah-buah baik yang memuliakan Allah. Pemazmur di awal kitabnya membandingkan antara orang benar dan orang fasik. Menarik untuk disimak bahwa kriteria orang benar menurut pemazmur adalah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Pemazmur mengatakan bahwa orang benar akan mengalami keberhasilan dalam apa saja yang diperbuatnya. Dalam kitab Mazmur, orang yang dikatakan sebagai orang benar adalah orang yang datang kepada firman dan mencintai firman itu dengan merenungkannya sepanjang hari. Pada Injil Yohanes, kita dapat mengetahui bahwa firman itu adalah Kristus sendiri. Firman itu telah menjadi manusia di dalam pribadi Sang Kristus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemazmur ingin mengatakan bahwa orang benar adalah orang yang datang kepada Kristus. Mereka yang merenungkan apa yang dikatakan oleh Kristus siang dan malam. Dan apa saja yang diperbuatnya bersama dengan Kristus akan mengalami keberhasilan. Merefleksikan firman Tuhan pada hari ini. Marilah kita kembali kepada pertanyaan yang saya utarakan pada renungan hari ini. Apakah kita sering merasa gagal untuk menjadi orang ramah dan mengalami kesulitan untuk mengampuni? Menjadi perenungan kita bersama hari ini. Apakah kita sudah benar-benar datang kepada Kristus? Apakah kita sudah mencintai firman-Nya dan merenungkannya dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah berjalan dengan Kristus dan membuka diri bagi Roh Kudus-Nya untuk bekerja di dalam diri kita? Apakah kita sudah menanggalkan manusia lama kita dengan segala kedosaannya? Kiranya kasih karunia dan rahmat Allah senantiasa bekerja dalam hidup kita, agar kita dimampukan untuk menjadi manusia baru dalam Kristus. Bersama dengan Kristus, kita akan menghasilkan buah-buah kebaikan dan kebenaran. Kita akan dimampukan untuk menjadi orang-orang yang ramah dan memiliki hati yang berbelas kasih.
sehingga kita sungguh hidup sebagai anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau memanggil kami untuk menjadi anak-anak-Mu, untuk mengalami kasih karunia dan kemurahan-Mu. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau mengundang Roh Kudus-Mu untuk menguasai, membimbing, dan memimpin hidup kami. Sehingga segala hal yang kami kerjakan bersama denganmu dapat mengalami keberhasilan. Pakailah kami Tuhan untuk menghasilkan buah-buah kebaikan dan kebenaran-Mu, sehingga nama-Mu dapat dipermuliakan melalui hidup kami dan semakin banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu dan beroleh keselamatan. Melalui pengantaraan Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.